Saudara, kita lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan belajar dari Injil Markus. Tema besarnya who uh, is this Jesus, ya? Siapakah Tuhan Yesus yang ditampilkan oleh Injil Markus? Jangan khawatir, tentu tidak setiap minggu kita harus mengatakan oh Yesus itu ini, Yesus itu ya. Kalau khotbahnya seperti itu nanti sampai ending bisa banyak sekali definisi gitu ya. Tapi kita juga selain belajar untuk mengenal Tuhan Yesus juga belajar kalau memang Tuhan Yesus itu seperti itu, kalau Tuhan Yesus itu adalah A, B, C, dan D, lalu apa konsekuensinya atau apa hubungannya dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi saudara-saudara, hari ini kita masih akan belajar sedikit lagi untuk mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Kalau saudara masih ingat, 2 minggu yang lalu ketika saya memberikan introduksi, ini hanya reminder saja, saya mengatakan berdasarkan khotbah Petrus di Kisah Para Rasul bahwa Yesus itu ada 3 poin, ya, ada 3 poin di sana. Yang pertama, Yesus itu adalah yang diurapi, the anointed one, ya, dia Kristus, Mesias. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengatakan bahwa Yesus adalah jalan pengampunan yang ditentukan oleh Tuhan. Ya, masih ingat saya cerita kalau ada orang mau minta ampun, dia harus tahu dulu jalannya itu apa yang disediakan, ya. Dan Tuhan menyediakan jalannya adalah Yesus. Jadi yang mau diampuni tidak ada pilihan lain kecuali percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengutus. Itu sebabnya ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia tidak menemui seluruh orang di dunia atau seluruh orang di Yerusalem atau seluruh orang di Israel, tapi hanya kepada orang-orang yang dengan dia duduk makan dan minum, ya, murid-muridnya dan beberapa perempuan. Tujuannya apa? Supaya kenapa limited? Supaya mereka kemudian keluar memberitakan Yesus yang bangkit. Ya, itu 2 minggu yang lalu. Minggu yang lalu, kalau masih ingat khotbah yang menarik dari teman saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah putra mahkota Tuhan. Masih ingat ya, dia adalah putra mahkota. Lalu dengan gambar-gambar yang menarik bagaimana satu negara Commonwealth menyambut putra mahkota kerajaan Inggris. Maka melalui gambar-gambar itu saya dibukakan mata dan pikiran saya bagaimana sikap kita seharusnya kepada Yesus yang adalah putra mahkota Allah. Harusnya seluruh perhatian kita tertuju kepada Dia. Yang kedua, katanya melalui khotbah minggu yang lalu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengaruniakan Roh Kudus. Ya, artinya kita semua diperlengkapi untuk pelayanan. Dan itu adalah satu kehormatan bagi kita. Dan yang ketiga, kalau kita masih ingat khotbah yang minggu lalu, rekan saya, Pendeta Alex, mengatakan bahwa perkataan-perkataan Tuhan Yesus sangat berkuasa, sehingga orang yang mendengarnya kemudian akan taat dan mengikutinya. Itu adalah yang lalu. Nah, sekarang kita akan belajar 3 hal yang lain mengenai Tuhan Yesus. Saya mengajak kita membuka Injil Markus pasal yang pertama. Saya akan baca beberapa bagian, tapi saya akan baca mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20 ya. Ayat 16 sampai ayat 20 dulu. Diberi judul dalam Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Saya bacakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, kakak beradik. Saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, perhatikan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus,
dan Yohanes saudaranya, ya, juga bersaudara, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang upahannya, lalu mengikuti dia. Ya, itu dulu yang saya mau baca. Saudara, cerita ini menarik, ya, khususnya dalam Injil Markus. Ya, 2 minggu yang lalu saya sudah menjelaskan perbedaan antara Matius, Markus, dan Lukas sekilas, seperti orang yang menerbitkan buku, gitu ya, buku tentang Yesus. Yang satu ingin menonjolkan A, yang lain ingin menonjolkan B, yang lain ingin menonjolkan C. Atau seorang pendeta, ya, ada satu pendeta Yesusnya sama memberitakan Yesus yang A, gereja lain memberitakan Yesus menekankan, barangkali menekankan Yesus yang B, di gereja lain menekankan Yesus yang C, begitu ya, kalau masih ingat 2 minggu yang lalu, saudara ya. Kalau kita membaca misalnya Injil Lukas, ya, kita baca sampai pasal kedua, gitu ya, ceritanya apa tuh? Ceritanya ada malaikat, ada orang majus, ada gembala, ada yang lain-lain, kemudian ada siapa itu yang di bait Allah itu Hana dan yang orang tua itu ya, lupa tiba-tiba namanya gitu ya. Maka saudara, kalau saudara membaca Injil Lukas mengenai nativity, maka kesan pertama dari pembaca, ini kalau buku dijual begitu ya, kemudian kita beli di toko buku Injil Lukas, kita baca, maka kesan pertama kita dari Injil Lukas adalah, wow, kelahiran Tuhan Yesus itu luar biasa hebatnya. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita membaca Injil Lukas di awal-awal, wow, itu kesan pendengar yang pertama. Itu kalau film kan beberapa menit yang pertama itu yang kritikal dan krusial gitu ya. Siapa itu Yesus gitu ya. Nah, kalau Injil Markus yang kita baca sekarang ini kan tidak ada nativity. Begitu Yesus menyelesaikan semuanya setelah dia dibaptis, dan saya katakan 2 minggu yang lalu bahwa pembaptisan dia oleh Yohanes Pembaptis itu adalah peresmian, permulaan dari pelayanan dia, maka yang pertama kali dilakukan Tuhan Yesus, perhatikan ini, yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum dia membuat mujizat, sebelum dia menyembuhkan orang, sebelum dia mengusir setan, nomor satu, dia mencari murid. Dia memanggil murid. Ya, jadi Injil Markus itu kalau untuk kesan pendengarnya gitu ya, kalau orang baca Injil Markus maka bukan nativity. Orang yang membaca Injil Markus bahkan tidak mengenal sama sekali bagaimana Yesus dilahirkan. Orang yang membaca Injil Markus tidak pernah tahu ada orang majus, tidak pernah tahu ada malaikat Gabriel, tidak pernah tahu ada gembala-gembala di padang, tapi matanya terbuka. Oh, ternyata before everything, sebelum melakukan yang lain-lainnya, sebelum melayani yang lain-lainnya, yang dikerjakan Tuhan Yesus adalah mencari murid. Ya, mencari murid. Ini poin yang pertama ya. Nah, ada pengkhotbah yang mengatakan, hey, perhatikan ini. Ya, ini pengkhotbah kreatif yang baca Alkitab ya. Saya tidak mengatakan ini sesat atau salah, enggak. Saya juga senang dengan khotbah yang seperti ini. Dia mengatakan, hey, lihat, Tuhan Yesus itu adalah seorang pemimpin yang sadar untuk tidak melakukan pekerjaannya seorang diri, tapi dia bekerja sama, dia merekrut murid-muridnya. Pernah dengar khotbah ini ya? Ini khotbah yang bagus nih ya. Dari sisi kepemimpinan ini satu khotbah yang baik. Jadi seorang pemimpin tidak melakukan semuanya sendirian, tapi seorang pemimpin mendistribusikan pekerjaannya. Kalau mengikuti renungan yang saya tulis tiap hari, sekarang zamannya Musa ya, beberapa hari yang lalu bagaimana mertua Musa menasehatkan Musa untuk memilih pemimpin-pemimpin yang lain supaya Musa tidak kecapean kerja sendiri gitu ya. Jadi didelegasikan itu tugas-tugasnya. Nah, Yesus ini adalah contoh pemimpin kalau mau khotbah Markus dari segi kepemimpinan Kristen. Dia tidak melakukan semua pekerjaannya sendiri, maka itu hal pertama yang paling penting bagi dia adalah merekrut murid-murid. Nah, itu satu, ya, itu satu. Ada lagi orang lain yang berkhotbah, itu baik ya, khotbah tadi bagus, khotbahnya kreatif, bagus, tapi bagi saya bukan poin hari ini ya, itu khotbah yang bagus tapi bukan poin hari ini. Ada lagi orang yang mengatakan, hey, lihat, Yesus itu sangat menekankan pemuritan, discipleship
Ya, discipleship itu sangat penting buat Tuhan. Oleh karena itu yang pertama dia lakukan adalah memanggil murid-muridnya. Yang penting bagi Tuhan, yang paling mendasar bukan healing. Yang paling penting dan mendasar bagi Tuhan itu bukan exorcism, mengusir setan, bukan mengusir setan, bukan healing, meskipun perikop setelah ini berbicara mengenai itu. Tapi yang paling mendasar bagi Tuhan adalah pemuritan. Karena itu yang paling mendasar bagi gereja adalah pemuritan atau discipleship, which is true. Karena apa? Kalau kita baca Matius 28 ketika Yesus naik ke surga, ya kan murid-muridnya diperintah apa? Diperintah untuk pergi membaptis, mengajar, menjadikan setiap bangsa muridku, discipleship, pemuritan. Ya, betul nggak khotbah yang seperti ini? Betul sekali. Ya, discipleship itu is at the heart of the church atau of the ministry of the church. Itu yang paling fokus, yang paling penting discipleship. Kalau saudara bingung dengan kata discipleship atau pemuritan, nggak usah pusing sampai minum obat pusing gitu ya. Ya, tapi that is the heart, ya, memuridkan, mendidik, menolong orang untuk semakin mengasihi Tuhan. Itu adalah pemuritan. Nah, yang saya mau khotbahkan hari ini, yang yang mencengkeram pikiran saya ketika saya merenungkan firman itu. Firman ini adalah ayat yang ke-17, ya, ayat yang ke-17 saya mau baca sekali lagi. Ya, ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya, penjala manusia. Saudara, saya cukup sering ikut seminar gitu ya, karena sudah sejak lama ya seminar mengenai pemuritan. Bagaimana cara pemuritan? Bagaimana memuridkan ya? Bagaimana discipleship bisa terjadi dalam konteks gereja? Bagaimana discipleship bisa terjadi dalam konteks kampus ya, pelayanan kampus misalnya mahasiswa dulu. Banyak cara-cara kreatif begitu ya. Dan tentu semuanya mau mencontoh Tuhan Yesus ya. Dan kebanyakan kesimpulannya kira-kira begini. Ya, meskipun kita boleh mengadakan kelas-kelas formal seperti katekisasi atau Bible study atau pembahasan Alkitab, whatever kelas-kelas di gereja itu bisa diadakan, tapi kesimpulannya pada umumnya mengatakan bahwa kalau kita mau melakukan discipleship dengan efektif, contohlah Tuhan Yesus. Banyak hal-hal yang terjadi yang sifatnya informal. Halo, tes. Oke ya, masih oke ya. Saya takutnya kalau freezing. Ya, oke. Jadi bahwa discipleship itu harusnya informal seperti Tuhan Yesus. Contohnya informal apa? Hidup bersama. Ya, hidup bersama, makan bersama, susah bersama, melayani bersama. Jadi bukan cuma diajar di kelas, tapi pada saat melayani orang miskin ada di sebelahnya. Pada saat menyembuhkan orang sakit ada di sebelahnya. Pada saat Yesus mengajar mereka melihat. Jadi mereka bukan hanya mendengar pengajaran secara teori, tapi mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus itu melakukan pemuritan. Itu yang sering saya dengar seperti itu. Kalau orang mengatakan soal pemuritan, ya. Jadi gereja-gereja juga dikatakan boleh mengadakan kelas Bible study, boleh mengadakan kelas katekisasi, boleh mengadakan kelas yang lain. Tapi ingat loh, Tuhan Yesus itu ketika mengajar 12 muridnya, itu bukan hanya 1 jam seminggu Bible study atau 2 jam seminggu dengan katekisasi, tapi dia 24 jam 7 hari seminggu hidup bersama dengan murid-muridnya, sehingga murid-muridnya itu bisa melihat dia semuanya. Ini loh Tuhan Yesus itu seperti ini, gitu ya. Tapi saudara, sekali lagi bukan itu poin saya. Loh, ini khotbahnya udah lama kok belum juga poinnya ya. Poin saya adalah, dan ini barangkali saya to be honest, tidak tahu saudara-saudara, tapi saya jarang mendengar ini, adalah bahwa the goal of discipleship atau tujuan dari discipleship Tuhan Yesus itu is very clear ketika dia melihat 2 saudara tadi, Simon dan Andreas, yang adalah nelayan. Dia mengatakan
Aku akan menjadikan kamu berdua menjadi penjala manusia. Jadi ketika Tuhan Yesus melihat murid yang baru ini, dua orang ini datang dipanggil sama Tuhan dan kemudian datang mengikut dia, maka yang Tuhan lihat dalam diri mereka, one day kalau kamu graduate, kamu akan menjadi penjala manusia. Saya pikir ya, saya bukan menuduh orang-orang, tapi saya pikir ini adalah satu yang barangkali missing di dalam kelas-kelas pemuritan atau program-program pemuritan, atau kalaupun bukan program, apapun yang namanya pemuritan, entah itu di gereja, entah itu di pelayanan kampus, entah itu di pelayanan siswa atau dimanapun juga, adalah lupa bahwa the end goal adalah menjadikan orang-orang yang dimuridkan sebagai penjala manusia. Nah, ya. Sekarang tentu diskusi kita apa itu penjala manusia? Ya, penjala manusia. Kira-kira sebetulnya sih jelas, yaitu mengundang orang lain untuk juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, bayangkan menjala ikan. Nah, sekarang yang dijala bukan ikan, bukan sesuatu yang menghasilkan uang, bukan sesuatu yang mengenyangkan perut, tapi jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu adalah the end goal dari proses pemuritan. Kita bukan hanya mengajar orang untuk setia ke gereja, kita bukan hanya mengajar orang untuk setia memberikan perpuluhan atau persembahan, kita bukan hanya mengajar orang untuk rajin berdoa atau mengajar orang untuk rajin beribadah atau mengajar orang untuk setia melayani, memberikan waktunya, tapi kita mendidik orang, membawa orang itu untuk bisa menjadi penjala manusia. Saudara bayangkan, kalau seandainya murid-murid Tuhan Yesus tidak dilatih untuk menjadi penjala manusia, akibatnya apa? Akibatnya setelah Yesus naik ke surga, tidak ada yang namanya Christianity. Tidak ada yang namanya Christianity seperti sekarang ini. Ya, dan bukan rahasia lagi bahwa salah satu problem yang besar bukan hanya di Indonesia tapi juga di Amerika barangkali dan juga di Kanada barangkali, bahwa gereja-gereja yang besar dengan pendeta-pendeta yang hebat, yang beneran hebat, itu tidak bertahan lama karena mereka gagal dalam memuridkan. Banyak sih yang mendengarkan mereka, banyak yang senang dengan khotbah-khotbah mereka, tapi biasanya ketika the founder atau leader yang paling utama itu wafat atau meninggal, maka gerejanya atau organisasinya akan shrinking, gitu ya. Biasanya seperti itu, akan shrinking. Karena apa? Karena pemuritan yang mereka kerjakan tidak ditujukan untuk menolong orang-orang bisa menjadi penjala manusia. Akibatnya apa? Secara volume, setelah pemimpin besar atau foundernya itu pergi, jemaatnya atau lembaganya shrinking menjadi kecil, tidak ada growth di situ. Saya mengajak kita semua, saya juga bukan orang yang hebat dalam melatih orang untuk menjadi penjala manusia, tapi mari kita bersama-sama ya, kita bersama-sama saling mengencourage, melatih diri sendiri, melatih orang lain, bekerja sama. Ayo kita menjadi penjala manusia, karena itu adalah the goal and the purpose of discipleship yang digariskan Tuhan. Caranya tentu harus ikut Tuhan Yesus, tapi cara bisa macam-macam, right? Kita tidak bisa menyeragamkan cara, ya. Gereja lain punya cara lain. Sebagai orang tua kita memuridkan anak-anak kita juga bisa dengan cara masing-masing, ya. Tapi perhatikan, sebelum kita bicara soal cara dan strategi, remember bahwa the end goals itu menolong supaya yang dimuridkan bisa menjadi penjala manusia. Maka itu sangat cocok sekali dengan tema House for All Nation yang tahun ini memfokuskan diri kepada reaching out. Ya, kita jujur ya, kita mungkin tidak banyak reaching out ini di House for All Nation. Tidak banyak reaching out yang kelihatan. Ya, mungkin yang tidak kelihatan banyak personal ya kita dengan orang-orang lain. Tapi jangan kecil hati, tapi biarkan firman ini menjadi menjadi rema dan pesan dan peringatan kepada kita bahwa ketika Tuhan mencari murid, Dia ingin supaya murid-muridnya menjadi penjala manusia. That's the end goal. Ya. Nah, masih poin yang pertama yang menarik, ini singkat, yang poin pertama yang menarik,
ketika orang-orang dipanggil Tuhan menjadi muridnya, menarik loh ya, mereka meninggalkan nomor satu. Siapa yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan bapaknya, ya, bapaknya di perahu ditinggal, ya. Artinya apa? Keluarganya. Ya, kenapa kok nggak ibunya? Ya karena ibunya di rumah kan, nggak di kapal gitu ya pada waktu itu. Jadi maksudnya ya meninggalkan bapaknya, meninggalkan ibunya, terus ikut Yesus. Ya. Nomor dua, apa yang ditinggalkan? Pekerjaannya, karir ditinggalkan. Ya, jelas toh ditinggalkan untuk perahu yang apa ngambang-ngambang di air ya tinggalkan. Kalau yang Yohanes sama Yakobus tadi, yang kedua, mereka mengatakan juga meninggalkan pekerja-pekerja, jadi teman-temannya. Jadi saya assume bapaknya kayak ketuanya gitu ya, ketua gitu. Kemudian Yohanes sama Yakobus atau Simon dan Andreas di training juga bersama dengan pegawai-pegawai yang lain gitu ya. Mereka tinggalkan. Ini tiga, saya tidak tahu yang lainnya yang ditinggalkan. Meninggalkan pekerjaan, meninggalkan teman, meninggalkan keluarga. Wah itu is a big thing. Jangan khawatir, saya tidak menyuruh kita untuk berbuat seperti itu ya. Jangan khawatir, jangan meninggalkan keluarga, bukan seperti itu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ini yang saya ceritakan itu adalah, atau bukan saya, yang diceritakan oleh Injil Markus adalah yang terjadi kepada murid-murid Yesus yang pertama. Saya pikir itulah hebatnya, seperti yang dikatakan oleh Pendeta Alex minggu lalu, bahwa perkataan Tuhan Yesus itu begitu berkuasa. Kalau saya mengatakan kepada saudara-saudara, tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan keluargamu, tinggalkan apa teman-temanmu, ikutlah Yesus. Nggak ada yang ikut kan? Nggak ada yang mau kan? Karena kenapa? Karena yang ngomong si Eri ya, yang ngomong Eri ngapain dituruti kan gitu kan ya. Tapi kalau ngomong Tuhan Yesus, wah tuh hebat ini. Simon Petrus ya, Andreas, Yohanes, Yakobus itu immediately ya, bahkan kemarin saya diskusi sebelum tidur dengan Elliot ya, tanya tentang Lewi. Lewi itu siapa? Saya bilang Lewi itu Matius. Dia itu pemungut cukai, duitnya banyak, meskipun hasil korupsi duitnya banyak. Dipanggil Tuhan Yesus, ditinggalkan itu. Ikut Tuhan Yesus, wah luar biasa. Kalau nelayan mungkin rada miskin gitu ya, tidak sekaya. Tapi Lewi ini orang kaya, dipanggil Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, meninggalkan pekerjaannya ya. Jadi betul juga Tuhan Yesus itu luar biasa ucapannya. Tapi saudara, yang saya mau katakan adalah bahwa kalau saudara berpikir, ini barangkali kalau saudara berpikir, kok saya belum bisa menjadi penjala manusia ya, gitu ya. Ya, kadang-kadang orang mengatakan aku enggak punya karunia, enggak punya talenta, enggak punya bakat untuk menjala manusia. Ya, tidak semua orang punya bakat ya. Ada yang kalau ngomong soal bakat ya, enggak semua orang punya bakat untuk menjala manusia. Ada orang yang mau ngomong aja susah, apa gelagapan mau ngomong, apalagi untuk menjala manusia dan segala macam. Ya. Nah, saudara, yang saya barangkali pikirkan, bukan untuk menyalahkan saudara, tapi untuk kita renungkan. Tadi kan lagunya II, siapkah kita diselidiki hatinya dan diuji? Barangkali saja. Ya, sekali lagi saya tidak mengatakan sesuatu untuk meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan apa teman-teman. Nanti saya jadi orang sesat nanti ya, jadi orang jadi cult nanti saya ya. Tapi barangkali kita belum 100% mau menjadi muridnya Tuhan Yesus. Kita masih saya pegang handle-mu Tuhan Yesus, tapi saya juga masih pegang handle yang lain gitu ya. Barangkali minta supaya firman Tuhan itu menyelidiki kita. Mengapa murid-murid Tuhan Yesus itu yang 11 orang itu berhasil untuk menjadikan kekristenan hari ini more than 3 billion people? Karena mereka betul-betul meninggalkan itu semuanya, keluarga ditinggalkan, pekerjaan ditinggalkan, semua ditinggalkan. Sekali lagi, saya tidak meminta kita melakukan itu, tapi kalau kita belum menjadi penjala manusia, barangkali kita masih, I want to follow you, Jesus, I want to be your disciple, but I also want, tidak tahu, something else. You answer by yourself, jawab sendiri apa itu. Ya. Jadi yang pertama, kalau kita ingin tahu who is this Jesus? Dia adalah Tuhan yang memuridkan, dan the goal dari pemuridan itu tujuannya adalah
menjadikan kita penjala manusia. Ayo kita sama-sama memeriksa diri menjadi lebih giat untuk memberitakan Injil kepada orang lain ya. Dan saya tidak akan ngomong panjang lebar, Ali sudah menjelaskan di Bible Study, menjala manusia atau memberitakan Injil caranya macam-macam gitu ya, tapi let's do it menjadi penjala manusia, membawa orang-orang kepada Kristus. Yang kedua, mari kita baca masih pasal yang pertama, tidak banyak, satu ayat saja. Mari kita baca ayat 34 ya. Jadi setelah tadi Yesus memanggil murid-muridnya, kemudian perikop berikutnya itu cerita mengenai Yesus mengusir roh jahat. Kemudian perikop berikutnya yang akan kita baca, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ya. Nah, ayat 34 dikatakan di situ, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Luar biasa ya. Nah ini juga orang khotbah bisa macam-macam nih. Ya, jadi sekali lagi orang yang beli buku Markus dan membaca Injil Markus tidak akan pernah mengenal, mungkin bahkan tidak akan pernah mengenal siapa bapaknya Yesus. Ya, mungkin lo tidak kenal loh. Kita dari kemarin baca Markus sampai sejauh ini ada kata Maria sama Yusuf nggak ada loh. Kita nggak tahu itu ya siapa bapaknya, siapa ibunya, apalagi malaikat Gabriel kita nggak pernah tahu. Kita tahu dia memuridkan dan tujuannya menjadikan penjala manusia. Nah yang kedua, setelah dia memanggil murid-murid yang pertama, immediately dia ngusir setan. Nah, coba baca Injil Lukas. Kita mesti nunggu sampai pasal berapa sampai kita ketemu Yesus mengusir setan. Ya kan? Ini langsung di pasal pertama setan diusir, orang sakit disembuhkan, banyak yang di-highlight mertuanya Petrus sama orang yang kerasukan setan di bait Allah, tapi kemudian dia bikin banyak sekali mujizat. Nah, ada orang yang berkhotbah begini, nothing wrong, tidak sesat. Dia mengatakan, lihat, kalau Tuhan Yesus itu melayani dengan begitu berkuasa, dengan mengusir setan dan menyembuhkan orang, maka kita anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, orang-orang Kristen hari ini juga harus bisa melayani seperti itu. Ya, well, kenyataannya tidak semua dari kita bisa melayani seperti itu. Ya, tapi khotbah yang seperti itu juga saya pikir bukan khotbah yang salah. Ya, dia ingin memberikan encouragement. See, kalau Tuhanmu itu Tuhan yang maha kuasa, dia bisa memberitakan Injil dan dalam pemberitaan Injilnya dia menyembuhkan banyak orang sakit dan kemudian mengusir setan. Kenapa kita tidak bisa melakukannya? Bukankah kita percaya kepada Tuhan yang sama? Ya, meskipun kita manusia dan dia adalah Tuhan, gitu ya. Tapi saudara, bukan itu yang saya mau tekankan pada khotbah hari ini. Yang saya ingin katakan atau yang saya ingin mau tekankan sebagai poin kedua dari khotbah hari ini adalah bahwa Tuhan Yesus itu adalah, atau Yesus itu, who is this Jesus? Dia adalah Tuhan yang memiliki otoritas. Ya, dalam hal ini, dalam firman yang kita baca ditunjukkan melawan nomor 1 setan, nomor 2 penyakit. Ya, nah ini saya mau coba pakai sedikit alegoris tapi responsible alegoris gitu ya. Firman ini ketika mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengusir setan itu menunjukkan bahwa dia itu in confrontation, dia ada dalam posisi yang perang melawan setan. Ya, maka itu setan diusir, setan tidak boleh ngomong ya dan seterusnya, dia sangat berkuasa ini. Yesusnya itu berkuasa. Ya, jadi orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus adalah orang-orang yang membenci setan. Ya, dan perbuatan-perbuatannya. Perhatikan itu, ya. Ketika Tuhan mengusir setan bukan hanya menunjukkan bahwa dia Tuhan yang berkuasa, tapi mengatakan bahwa dia dan setan tidak dalam satu pihak. Karena itu orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus juga tidak bisa bersama-sama hidup dengan setan. Kalau hidup dengan Tuhan, ya dengan Tuhan saja. Tidak bisa punya dua tuan, hanya bisa punya satu tuan. Satu kurios, ya kurios itu tuan, Tuhan tuannya tuan, my Lord gitu ya. Hanya boleh punya satu saja, tidak bisa punya dua. Kalau kita punya dua, kita bukan betul-betul murid Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi one kurios, setan adalah musuh.
Penyakit. Nah, penyakit ini apa? Kalau mau dipakai secara alegoris, penyakit itu melambangkan problem manusia. Barangkali problem yang paling besar yang dihadapi manusia adalah penyakit. Barangkali. Ya. Karena apa? Karena penyakit membawa kepada kematian kalau tidak sembuh. Ya, kalau tidak sembuh membawa kematian. Kalaupun tidak mati ya sengsara. Gitu ya, sengsara. Kalau penyakit tidak sembuh, kalau nggak mati sengsara. Kalau mati problemnya hilang. Tapi kalau yang punya problem yang ditinggalkan, sedih kan kalau orang yang dikasih meninggal. Penyakit kalau nggak disembuhkan dia akan membawa orang kepada kematian atau kesengsaraan yang berlarut-larut. Tapi ternyata Tuhan itu di atas, dia lebih berotoritas terhadap segala rupa problem manusia, bahkan yang paling berat sekalipun yaitu penyakit, dia di atasnya. Dia di atas musuh manusia, bahkan yang paling berat, bukan cuma musuh kita yang kelihatan konflik dengan kita, tapi bahkan musuh yang tidak bisa dilihat yaitu setan. Tuhan itu di atas mereka, di atas setan-setan itu. Bayangkan, itu Tuhan Yesus yang kita percayai, Tuhan Yesus yang kita ikuti, dia adalah Tuhan Yesus yang berotoritas luar biasa. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kita semua harus bisa menyembuhkan orang, saya tidak ingin mengatakan bahwa kita semua harus bisa mengusir setan, that's not my point, tapi saya ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang kita percayai, Tuhan Yesus yang kita ikuti, dia itu ada di atas segala problema kehidupan kita, dan dia juga ada di atas segala orang yang kita anggap musuh. Bukan cuma orang, tapi dia bahkan di atas setan-setan musuh kita yang tidak kelihatan. Itulah Tuhan. Jadi kalau kita mengikut dia, kita akan punya perasaan yang tenang. Ya, meskipun kita hidup dalam pandemi yang seperti ini. Kita tahu bahwa Tuhan ada di atas pandemi. Mungkin saudara bertanya, kenapa kok enggak segera diakhiri? Begitu ya. Saya juga bertanya, kenapa kok enggak segera diakhiri? Jawabannya, hanya Tuhan yang tahu. Tapi ada satu hal yang saya tahu, dan ada satu hal yang saya percaya. My Jesus, not my egois ya. Our Jesus. Itu di atas pandemi, di atas COVID-19. Jadi saya secure. Saya merasa aman ketika saya ada bersama dengan Tuhan Yesus. Itu kekuatan iman, pengharapan bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Ya, itu poin yang kedua. Poin pertama tadi cepat, dia adalah Tuhan yang memuridkan, dan the goal dari pemuridan adalah menjadikan kita penjala manusia. Yang kedua, Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, dia beyond problem yang paling berat yang bisa kita hadapi sebagai manusia. Dan dia beyond, dia di atas dari musuh yang paling hebat yang mencoba menghancurkan kita. Tuhan Yesus melebihi dari semua itu. Yang ketiga, yang terakhir, cepat. Kita baca satu ayat lagi terakhir. Ayat yang ke-35. Ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Very obvious, Tuhan Yesus tuh ya, Tuhan yang berkuasa luar biasa. Itu melihat doa dan persekutuan pribadi dengan Bapaknya sesuatu yang amat sangat penting. Ayo coba saya nanya, tadi pagi ketika masih gelap, what are you guys doing? Saya masih tidur. What are you guys doing waktu tadi pagi masih gelap? Ya toh? Apalagi dikatakan dalam firman yang kita baca, Tuhan Yesus bukan cuma bangun ketika waktu masih gelap, dia pergi keluar. Ya toh? Kalau kita kan masuk ke dalam selimut, masih gelap kan? Tuhan Yesus bukan hanya bangun, dia pergi keluar. Ya, saya beberapa hari yang lalu cerita sama Keko, mungkin minggu lalu, cerita mengenai orang-orang yang survive hilang di hutan atau hilang di padang pasir. Itu ada tuh video-videonya di YouTube bagus-bagus. Saya bilang sama Keko, setelah saya lihat 3-4 video, saya lihat orang yang bisa survive sampai berhari-hari. Kalau makan sih oke. Salah satu yang penting adalah tiap malam harus bisa bikin api. Meskipun dia bukan di negara 4 musim, meskipun dia
ada di barangkali di tempat yang relatif hangat. Tapi kalau malam di luar, itu kunci survivalnya adalah bisa bikin api untuk menghangatkan diri, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus ketika ketika hari masih gelap, ketika orang masih malas untuk keluar dari selimutnya, dia bukan cuma keluar dari selimutnya, dia keluar dari entah itu tendanya atau rumahnya atau biliknya. Untuk apa? Untuk berdoa. Waduh, saya bilang ini amazing ya. Artinya apa? Kalau Tuhan Yesus yang Maha Kuasa tadi aja masih merasa bahwa doa dengan Bapaknya, bersekutu dengan Bapaknya sesuatu yang amat sangat penting, apalagi kita ini manusia yang lemah, yang tidak sempurna. Nah, sebelum saya akhiri ada 3 yang saya lihat. Ada 3 jenis doa ya. 3 jenis doa ini tidak ada yang salah nih, semuanya betul. Yang nomor 1 saya sebut doa emergency. Ya, doa emergency. Doa emergency itu apa? Misalnya lagi hiking gitu ya, atau lagi jalan lah, nggak usah hiking. Kepleset. Kita teriak, aduh Tuhan tolong. Nah, itu ya, itu doa emergency ya. Itu yang paling obvious gitu ya. Tolong gitu ya. Atau doa emergency tentu bukan hanya kalau kita kepleset. Bisa aja sakit ya, sakit. Tuhan tolong ya, maksudnya apa? Kalau nggak sakit nggak berdoa soalnya. Tapi gara-gara sakit jadi berdoa, Tuhan tolong. Ya, kehilangan pekerjaan, harus berdoa. Itu enggak ada yang salah loh ya. Saya enggak bilang salah itu ya. Tapi kalau bisa doanya disiplin. Tapi kalaupun enggak ada doa yang salah. Doa minta tolong sama Tuhan itu selalu betul ya. Selalu betul ya, minta tolong. Itu doa jenis pertama. Doa emergency ya. Jadi saudara-saudara, rasanya semua di antara kita pernah berdoa emergency ya. Artinya kalau enggak ada situasi itu kita enggak berdoa. Yang kedua itu doa disiplin. Nah, doa disiplin. Ya, doa disiplin ini perlu diterapkan. Ini bagian dari disiplin rohani. Ya, saudara mungkin mengatakan, ini Pak Eri kok mengajar ritual. Lo jangan salah tangkap. Ritual itu nggak selalu jelek ya. Kalau kita membiasakan diri berdoa, even kalau doanya kita tulis dan kita baca, lama-lama itu bisa menjadi kita mungkin bukan konten doanya yang penting, tapi kita melatih diri kita untuk mengatakan bahwa it is important to have a relationship on a routine basis dengan Tuhan. Kan Injil Yohanes mengatakan kan tadi itu khotbahnya Ibu Alina kepada anak-anak, ya toh? Buah anggur ya, kalau tidak ada koneksi dengan cabang utamanya, akan diapakan? Ditebang, dipotong, ya, nggak akan bisa berbuah. Supaya dia bisa berbuah, harus ada koneksi dengan cabang utamanya. Maka itu doa yang disiplin itu perlu. Beberapa waktu yang lalu dalam Bible study, saya masih ingat 2 minggu yang lalu, kita bahas tentang Paulus yang mendoakan Filemon. Lalu ngobrol, ada Ii di sana ya. Thank you tadi Ii sudah memimpin pujian dan penyembahan dan kesaksian. Waktu Tuhan selalu yang terbaik ya. Amin. Dan saya mengatakan kalau kita mau belajar untuk bisa berdoa, salah satunya adalah bikin daftar doa. Senin berdoa apa, Selasa berdoa apa, Rabu berdoa apa, dan seterusnya. Mungkin berasanya kok kayak anak TK. Ya, nggak apa-apa ya. Lama-lama yang penting bukan lagi kontennya, tapi kesetiaan kita untuk menghampiri Tuhan dan bergantung kepada Dia. Nah, doa jenis yang ketiga adalah doa yang mengambil waktu yang khusus. Biasanya apa? Biasanya kalau orang-orang besar yang ingin mendirikan gereja, mendapatkan visi yang baru dari Tuhan untuk satu pelayanan, maka sebelum dia sungguh-sungguh mau mengambil keputusan itu, kemudian dia pergi. Aku mau doa puasa dulu 3 hari. House for All Nation biasanya kalau sebelum menentukan tema tahunan, berdoa dulu, minta tolong Tuhan, what are you going to lead us into in the following years? Saya misalnya ambil contoh ketika sebelum memutuskan pindah ke Kanada, 3 hari berpuasa, berdoa ya, apakah betul ini pimpinan Tuhan ya. Meskipun jawabannya barangkali bukan hitam atau putih, tapi kalaupun kita pergi ada damai sejahtera yang
yang diberikan oleh Tuhan, begitu ya. Nah, itu jenis doa yang ketiga, mengambil waktu yang khusus untuk mendekat kepada Tuhan, gitu ya. Nah, saudara-saudara, apapun doa, tapi saya ingin mengatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, who is this Jesus, itu menekankan betapa pentingnya punya relasi dengan Bapaknya. Bayangkan ini Yesus ini Tuhan loh. Dia bukan manusia seperti kita yang banyak kelemahannya, yang banyak dosanya, yang banyak ketidaksempurnaannya. Dia itu, Yesus itu Allah yang sempurna. Tapi dia tetap melihat relasi dengan Bapaknya melalui doa adalah sesuatu yang penting. Mari, saya mengajak kita semua nih, 15 orang ya, mungkin ada 16 orang dalam ibadah ini. Mari kita mulai punya kehidupan doa yang lebih dari sekedar doa emergensi. Setidaknya saya ingin mendorong kita untuk punya doa yang level kedua, doa yang disiplin. Kalau perlu pertolongan bagaimana membuat jadwal doa, kontak saya akan bisa bantu untuk bikin jadwal doa yang sederhana. Ya, lebih bagus lagi kalau kita bisa menyediakan waktu-waktu yang khusus untuk berpuasa dan berdoa, mencari kehendak Tuhan. Itu lebih bagus lagi. Tapi at least mari kita belajar setelah ibadah hari ini berdisiplin dalam kehidupan doa. Jadi ringkasnya, saudara, kita akan selesai ibadah kita, khotbah saya, sorry. Ya, nomor 1, jangan lupa, kita warga gereja, orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima panggilan Tuhan Yesus, remember, the end goal, hasil akhir, kenapa Tuhan memanggil kita, supaya kita bisa menjadi penjala manusia. Ayo kita di-encourage nih untuk menjadi penjala manusia, menyaksikan Injil kabar baik kerajaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus yang kita percayai, Tuhan Yesus yang punya otoritas luar biasa. Di atas problem kehidupan kita, di atas musuh kita yang paling hebat yaitu setan. Dia berkuasa di atasnya. Bahkan di atas pandemi COVID-19. Jadi di dalam dia ada damai sejahtera dan security. Ya, hanya dalam dia. Dan yang terakhir, ayo, Yesus yang kita percayai adalah orang, atau bukan orang, adalah Tuhan yang setia berdoa. Mari kita belajar seperti dia. Setia berdoa, rendah hati, dan bergantung kepada Tuhan secara disiplin. Ya, puji Tuhan. Saya akan berdoa, mengakhiri firman Tuhan. Setelah itu, Vero akan memimpin perjamuan kudus. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, firman yang hidup, kebenaran tentang siapa Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur boleh semakin mengenal Engkau, Tuhan yang kami percayai, Tuhan yang sudah mati di salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kiranya kami semua boleh menjadi semakin seperti Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin, puji